Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbati wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arwah man tabi'ani wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah, sekalipun dalam perkumpulan kita dibatasi dengan undang-undang karena sebab sesuatu hal yang kesemuanya itu demi kebaikan umat manusia, khususnya di negara Republik Indonesia. Saya sangat mendukung sekali dengan program-program pemerintah, di mana dengan adanya wabah ini ada beberapa batasan sosial terhadap kita, yang kesemuanya itu saya yakin berdasarkan ijtihad para ulama-ulama seluruh Indonesia, yang intinya menolak kemudharatan. Dan alhamdulillah Jaya Baru tetap untuk melaksanakan pengajian rutin setiap hari Sabtu malam Ahad. Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada,
Dengan sikon yang seperti ini janganlah menjadikan hatimu berputus asa dalam satu perjalanan hidup suci kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada jalan kecuali banyak yang menuju Roma. Jadi ini bukan termasuk halangan atau rintangan, bukan. Ini semata-mata Allah menghadapkan yang bertujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita dihadapkan Allah dalam situasi seperti ini? Apakah hatimu tetap menghadap pada Allah ataupun terhadap makhluknya? Manakala kita menghadap terhadap makhluknya, pasti akan yang terjadi kondisi hati ini goncang, gelisah, ketakutan, akhirnya tidak menjadikan bertambah baik hati kita di mata Allah. Dan itu akan merugikan pada hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, janganlah hatimu melihat terhadap makhluk yang berubah situasi yang miturut sifat basariah kurang mengenakkan. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kami akan mengambil satu tema, yaitu janganlah kau campur perkara hak dengan batil. Artinya, kalau toh itu hak, katakan hak. Kalau toh itu batil, katakan batil. Jangan kau katakan batil dikatakan hak, dan perkara hak dikatakan batil. Ini dari sudut hakikiyah penjabarannya bagaimana. Sesuai dengan firman Allah dalam satu ayat, wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kau campur aduk perkara hak dengan perkara batil, wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kau menyembunyikan, mendelikkan, menyingitkan perkara hak sedangkan kau tahu itu perkara benar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lewat tema pada malam hari ini, mungkin akan bisa sedikit membuka kesadaran hati kita bahwasanya kita umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia, bahwasanya selama ini kita melakukan perkara fisik, perkara kulit saja, itu ternyata kita ketipu. Sedangkan perkara batiniah, perkara hati, aturan-aturan
hakikat itu tidak kita hadapkan terhadap kita. Mungkin kalau boleh kami ngambil satu ibarat ya. Perkara dohir ini diatur di dalam hukum syariat. Lakunya dohir, lakunya fisik, ini diatur di dalam hukum syariat. Ini yang kami sebut sebagai akhlak istimaiyah. Ya. Sedangkan perkara batiniah, lakunya hati, ini diatur di dalam hukum hakikat dan di situ kami sebut sebagai akhlak ilahiyah. Akhlak hubungan langsung antara hati dengan Allah. Sudah tidak bicara makhluk lagi. Sampai-sampai Allah dawuh yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jauhkanlah hatimu dari perkara-perkara zahiriyah, yaitu perkara makhluk. Jauhkanlah hatimu dari kesenangan duniawiyah. Sekalipun secara fisik kita membutuhkan kesenangan duniawiyah atau campur dengan kesenangan duniawiyah. Wa yu'min billah, dan hadapkanlah hatimu terhadap Allah yang meliputi, yang menguasai, yang punya peran di dalam kesenangan duniawiyah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya sikon ini menjadikan satu hikmah, manfaat terhadap diri kita atas kesadaran hati kita yang selama ini jauh dari Allah, yang selama ini kita menjauhi terhadap Allah, yang selama ini kita telah terlalu jauh tersesat hati ini. Sampai-sampai semua instansi ditutup atau dibatasi. Bahkan yang lebih ironis lagi, tempat lambang umat Islam untuk melakukan haji dan umroh itu ditutup ya. Semata-mata itu menunjukkan selama ini hati kita jauh dari Allah. Hati kita sudah terlalu jauh atas kebenaran. Wala talbisulan ojo kok campur. Janganlah kau campur ya. Wala talbisulan ojo nyampur sira kabeh al-haqqa ing perkara hak kok campur bil batili kelawan perkara batil atau perkara ra bener. Bapak Ibu, perkara batil, perkara batil yang kami maksud di sini. Perkara-perkara hati jauh dari Allah Subhanahu
sponsor ini. Perkara batil yang kami maksud secara hakikat adalah yang tidak diterima Allah. Disebabkan karena hubitot aibatolat, karena ada kebatalan di situ. Apa perkara batil iku? Perkara yang sifatnya itu tidak bisa kekal, atau perkara yang masih jauh dari Allah. Perilaku apapun, manakala perilaku itu hati ini jauh dari Allah, alias semua apa yang terjadi hati ini meninggalkan Allahnya, atau hati ini telah melihat bahwasanya yang berperan, yang meliputi, yang punya dan lain sebagainya itu adalah makhluk. Padahal satu sisi sudah dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kondisi sikon apapun, wala quwata, dan tidak ada sedikit pun kekuatan apapun, illa billah, semata-mata semuanya itu adalah Allah. Secara teori, banyak di antara kita sebagai manusia mengerti akan hal ini. Secara teori loh ya. Tapi mengapa ketika saat praktek dituntut untuk membuktikan, itu hati tidak bisa? Masih saja hati mengatakan bahwasanya semua itu sumbernya, datangnya disebabkan karena hal yang lain. Sekali lagi saya katakan, secara teori mayoritas umat manusia paham tentang la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya semua keadaan apapun, kekuatan apapun, itu datangnya dari Allah. Tapi mengapa secara praktek, pembuktian, praktek dan pembuktian hati kita tidak sama? Inilah boleh saya katakan, waktu perjalanannya itu benar, di tengah perjalanan telah terbegal oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, ini sudah merata di mana-mana. Contoh ini.
Kita bicara sikon sekarang terkait wabah corona atau COVID-19. Ya. Jauh sebelumnya sudah saya katakan, mungkin 2 tahun kemarin, bahwasanya ada apa di tahun 2020. Allah memberikan apa tahun 2020 bahkan 2021. Bapak Ibu, kalau secara teori kita sudah paham dan mengerti bahwasanya semua sikon dan kekuatan apapun itu milik Allah. Datangnya juga dari Allah. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya sikon ini? Banyak yang menuduh dan mengatakan secara hati, bahkan diimankan itu datangnya dari makhluk, baik berupa virus ataupun jin atau atau iblis. Mengapa dalam praktek hati kita masih keluar dari satu kebenaran? Ini berarti kita sama halnya mencampur batil dengan hak. Ya. Tadi sudah dikatakan, secara teori kita paham bahwasanya baik sikon apapun, kekuatan apapun dari Allah, oke. Tapi dalam bentuk realita, dalam hati sudah tidak benar. Kita masih saja hati mengatakan dan berkeyakinan bahwasanya kematian atau wabah itu ditimbulkan oleh virus ataupun jin atau setan. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Terus kalau prakteknya hati mengatakan seperti itu, Allahnya diposisikan di mana? Allah memposisikan di mana? Kau posisikan di mana? Berarti Allah sudah kau selak, kau tinggal. Manakala hal ini terus terjadi, hati kita terus terjadi seperti ini, jangan harap persoalan satu selesai nggak timbul kembali. Pasti akan timbul kembali yang lebih besar daripada COVID-19. Makanya dengan adanya momen sikon seperti ini mestinya kita gunakan. Kita jadikan sebagai satu pelajaran untuk kita lekas bertobat terhadap Allah hati ini. Untuk ani'budullaha wastanibut taghut. Bapak Ibu hadirin jamaah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kau campur perkara hak dengan batil. Ini kalau boleh saya katakan dari sisi pandang kacamata hakikat.
mencampur perkara hak dengan yang batil, atau mencampur batil dengan yang hak, itu begini. Saya melakukan hukum syariah saja, ya. Melakukan hukum syariah saja, apapun dalam hukum itu. Yang jelas dalam hukum ada dua, larangan dan perintah. Saya lakukan secara fisik hal itu. Tetapi dalam hatiku masih saja mengumandangkan dan beryakinan bahwasanya yang memiliki sikon dari perbuatan ini adalah saya. Keyakinan dalam hatiku yang seperti ini, Bapak Ibu, bisa saya katakan kebenaran saya campur dengan kebatilan. Tadi sudah dikatakan dalam teori bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tetapi praktek saya, hatiku masih mengakui bahwasanya apa yang terkandung di dalam diriku, entah ucapan, entah penglihatan, pendengaran, atau seluruh kelakuan yang terjadi, hatiku mengatakan bahwasanya itu peran saya. Itu yang melaksanakan adalah saya. Hati loh ya, bukan fisik. Saya katakan sekali lagi, hati. Manakala hatiku berucap, bahkan beriman dan percaya, semuanya itu datangnya dari saya, maka secara pandang sudut kacamata hakikat, saya telah mencampur aduk antara perkara batil dengan hak atau hak dengan batil. Bapak Ibu, ini sudah membudaya dan menjadi protet dalam kehidupan hati saya setiap saat dan waktu. Manakala ini tidak lekas kami selesaikan, artinya manakala hal ini tidak lekas saya lakukan, perubahan-perubahan hati, maka tinggal menunggu waktu. Ya, sekali lagi, tinggal menunggu waktu. Allah akan memberikan satu musibah terhadap diriku. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita masing-masing di dunia ini, tidak akan pernah luput dari satu ujian atau cobaan, yang cobaan itu baik berupa hal yang mengenakkan di dalam hati atau yang tidak mengenakkan di dalam hati.
itu pasti. Dan itu harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Orang kaya tidak mungkin dia akan tidak mengalami satu ujian yang di situ hal yang tidak enak. Pasti semuanya akan terjadi. Jangan dikira orang yang kita anggap sebagai orang yang sudah duduk di satu tempat yang enak, suatu saat ini hal-hal yang tidak enak. Tidak. Bapak Ibu, wataktumul haqqo wala taktumul haqqo. Memang sengaja lanafinya itu tidak disertakan, cukup memakai waku ataf. Wataktumu lan ojo podo nyimpen sira kabeh al haqqo ing perkara kang bener. Maksudnya ya apa? Kalau toh secara bahwasanya semua yang memiliki sikon dan yang memiliki kekuatan itu Allah, maka keluarkanlah, jangan kau simpen, artinya hatimu berlaku, hatimu ngelaku koyok teorine. Ojo kok simpen ning jero terus nyatane ning jaba rupa. Hati ngimani yen itu dari makhluk. Iku berarti nyimpen. Wala taktumul haqqo, dan janganlah kau menyimpan satu kebenaran, artinya secara teori tadi sudah dikatakan bahwasanya la haula wala quwata illa billah, hatimu ya juga berlaku seperti teori. Itu loh maksud saya. Bapak Ibu, ternyata ketika saat saya adakan tesis ataupun survei, ternyata yang tidak menyimpan kebenaran itu adalah ahli syuhud. Siapa ahli syuhud itu? Ahli hati di mana senantiasa mengumandangkan, tidak hanya sekedar meyakini, tetapi juga membuktikan bahwasanya la haula wala quwata illa billah itu benar adanya. Gak mung cara teori tok, tetapi praktek ati iku juga seperti itu. Ini ahli syuhud. Sedangkan golongan kita yang ahli hijab, Bapak Ibu, subhanallah, tidak sesuai dengan teori lewat ilmu yang sudah dipahamkan. Iku ahli hijab. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu, terhadap kita golongan ahli hijab, golongan yang hanya berlaku toto hukum syariah saja tanpa mengerti hukum hakikat? Pertama, alasannya
Karena di dalam hati kita ahli hijab. Masuk di dalam ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati kita telah pal virus atau penyakit. Yang penyakit itu tidak kunjung sembuh, hilang. Fazadahumullahu marado. Bahkan Allah menambahi penyakit-penyakit itu dikarenakan hati kita menghadap terhadap makhluk. Ini alasan pertama mengapa kita golongan ahli hijab itu tidak bisa berlaku hatinya sesuai dengan teorinya. Itu pertama. Kedua, ketika saat ajaran kalimah tentang hati terhadap Allah disampaikan, itu kita ahli hijab kesusu. Apa kesusu itu? Bahasa Indonesia kesusu itu apa? Terlalu cepat kita itu menyalahkan. Terlalu cepat boro-boro kita tidak mau menerima bahkan menyalahkan. Ini persoalannya. Mengapa ahli hijab itu tidak bisa lakune ati sesuai dengan teori? Karena ahli hijab ketika saat diajarkan, dibimbing tentang ilmu hati, ilmu hakikat menuju ma'rifat, itu menolak dan menyalahkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, ya, ini adalah orang-orang yang ingkar maksudnya. Dikandani ra dikandani ku padha wae. Diajarno ilmu hati dan tidak itu sama. Sama dalam pengertian la yu'minun. Ora percaya. Tidak percaya. Nah ini loh Bapak Ibu, akhirnya menjadikan di dalam hati kita tertumpuklah yang namanya al-auros atau virus. Virus ini lebih kejam, lebih dahsyat dari virus corona atau corona. Lebih mematikan virus yang seperti ini. Sebab nek virus corona iku sing dadi sasaran fisik, mateni fisik. Tetapi nek virus sing tak maksud hati iki mau menjadikan hatimu mati. Nek wis atine mati, udah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang benar dan mana yang batil, yang salah nggak bisa bedano. Akhirnya pokoknya ajaraku ngene, yes ngene. Loh. Ini yang akan menjadikan satu alasan mengapa golongan kita ahli hijab itu tidak sesuai lakune ati ambek
ilmu itu sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa antum ta'lamun. Sebetulnya kita ahli hijab, posisi kita mengerti kalau semuanya itu datangnya dari Allah. Wa antum ta'lamun. Wa antum khali utawi sira kabeh kadane iku ta'lamuna padha ngerteni yen sangka Gusti ning apa ati kita ahli hijab iku kok masih saja mengatakan mengimani semuanya itu datangnya dari makhluk. Borek nek ngene terus aku ya ora ngerti. Wis bolak-balik dikandani. Gusti Allah wis sering kali mengingatkan terhadap kita. Tidak hanya berbentuk ayat-ayat yang tertulis saja. Allah juga mengingatkan kita pada ayat-ayat yang tercipta. Tercipta contohnya apa Gusti Allah kok iya ngetokno ngongkon makhluke virus corona iki mateni wong-wong yang disebut wabah. Lho iki ayate Gusti Allah. Ora iso dibantah. Semuanya ini adalah ada maksud Allah. Ora iso dibantah nek iki sangka sakliyane Allah, gak iso. Ora iso dibantah iki nek tekane sangka Allah, gak iso dibantah. Janjane ngono. Kita itu sudah paham kok iku kabeh sangka Gusti Allah. Kita lho ahli hijab iki lho jane ya wis yakin nek kabeh iku sangka Allah, wis sak yakine. Tetapi apa? Hati kita iku kok ya masih saja mengatakan disebabkan karena makhluk iku. Atiku lho sik kok ya sik nyawang makhluk. Mborek wis aku gak ro jawane. Padahal Allah juga mengingatkan kita lewat ayat yang tersirat. Lewat ayat yang tersirat itulah yang kami maksud ayat Al-Qur'anul Qadim. Kita dengarkan semuanya. Ayat Al-Qur'anul Qadim. Tetapi golongan kita ahli hijab si atos atini ora percaya. Nek wis ora percaya isi daripada Al-Qur'anul Qadim sing disampaikne Gusti Allah terus dadi apa awak dhewe? Dadi lentu ya entenono sedilu ungkas dadi lentu. Bahkan dalam satu ayat Allah menyebutkan orang-orang yang seperti itu ketika saat idza jaa ajaluhum tak buka penyakit hatiku, tak buka seret, tak duduno kebenaran, akhirnya getun jaluk mulih maneh nang donya. Ning ora iso minta pulang lagi ke dunia. Tapi tidak bisa. Bapak Ibu, dalam pertanyaan sampai kapan
hati kita tidak sesuai dengan ilmu atau teori yang telah kita pahami. Saya kira mau ngomong, lah terus bagaimana nasib anak istrimu tatkala dihadapkan seperti ini masih saja tidak mau, masih saja berpaling dari satu kebenaran. Kalau sudah kok kandani, kok tuturi, kok nasehati, kok yo sik panggah, kok yo sik pancet, kok yo sik tetap dalam hatinya, kuwi ora usah pusing-pusing. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Kafirun, ya, agamamu ya agamamu, imanmu ya imanmu, imanku ya imanku, sesembahaku ya sesembahaku, sesembahamu ya sesembahamu dewe. Bapak Ibu, nek wis gawe keputusan sing koyok ngene, yang seperti ini, sudah tidak ada solusi, nasib ya ditanggung dewe-dewe. Sebab kadangkala, ya wis pasti ora kadangkala, manakala dalam satu keluarga hatinya beda pendapat, beda ngiman, beda sesembayati, ya terus ya goncokan ae, tukaran ae. Ati ora iso nyaman dikarenakan ya seperti itu. Intine gue geran ae. Ya wis diapani. Sing penting anak istri sudah dikenalkan, sudah dinasehati, urusan mau gak mau ya wis. A'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Ya wis mestine sing kudu dikenalno anak bojo iku terhadap Allah. Ya, terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bagaimana dengan ayat yang telah kami sampaikan, yang mempunyai pesan janganlah kau campur aduk perkara hak dengan perkara batil. Ini supaya kita menyadari. Pertama itu adalah secara pandang hakikat, ya, aku enggak pandang syariat. Secara mutasabihah, tidak muhakamah. Untuk bisanya keluar kita itu tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang menyampur aduk perkara hak dengan batil ing mungguh Gusti Allah, dan tidak menyimpan perkara yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bagi golongan ahli syuhud sudah selesai, sudah tidak masuk dalam kategori ayat ini. Kita golongan ahli hijab ini loh, ya. Apa tindakan yang harus kita lakukan supaya tidak masuk di dalam ayat ini? Mukhatabnya kita yang dituduh Allah seperti itu supaya enggak masuk dalam ayat ini. Pertama adalah iqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
Aqimus sholah, dirikan, jagalah sholat. Ini juga akan menjadi jawaban sikon yang selama ini terjadi merambah terhadap kita umat manusia. Aqimis sholah. Lah, bahasa aqimis sholah ini sebelumnya harus kau menyadari dan sadar diri hati ini akan akhlak ilahiyah, akan kebenaran di dalam hukum hakikat. Akhirnya kita mau welcome, menerima. Baru aqimis sholah ini akan bisa terjadi dengan baik. Ya. Tegakkanlah, jagalah sholat. Itu artinya tidak memakai kalimat fa'ala, memakai kalimat koma. Ya. Tidak hanya melaksanakan secara fisik konteksnya, tidak, tetapi aqim ini adalah konteksnya juga secara hati. Hati akan bisa menjalankan aqim manakala hatimu sadar diri akan hukum hakikat. Ya. Dalam pengertian lain, apapun statusmu, bah kau kiai, bah kau ulama, bah kau santri atau bukan, sepanjang hatimu tidak sadar diri akan hukum hakikat menuju ma'rifat, masyotoh, walaupun kau sampak berjenggot putih, ilmumu setinggi langit, sholatmu pasti tidak bisa masuk aqim, tapi masuk di dalam fa'ala. Tidak bisa khusyuk. Hatimu tidak bisa menyembah pada Allah dengan benar. Inilah satu kejujuran dalam hati kita masing-masing. Masih saja di tengah-tengah itu nafsu masuk di dalam hati kita dan mengingatkan terhadap persoalan urusan dunia. Loh, ini fakta. Ini yang terjadi dan ini satu rumus. Sudah menjadi rumus. Sampai kapanpun umur sampai 70, 80 tahun. Kita semakin tua semakin dihormati. Jenggote wis tutuk lemah. Muka syafah kita tinggi. Tetap dulur. Waya sholat ya sik ketok. Bahasa urusan dunia. Ini tadi disebabkan di dalam hati kita maradun, ono virus penyakit yang belum dikeluarkan, yang belum usir dari hati. Ini bagaimana kita bisa aqimis sholah? Dikatakan aqimis sholah indallah, di mata Allah. Wong prakteke kabeh kuwi mau. Golongan kita ahli hijab. Itu seperti itu. Enggak bisa. Kalau secara fisik memang iya. Aqimis sholah. Tapi secara hati kita belum bisa dikatakan ing munggu Allah. Wa antu zakah, mengeluarkan zakat.
Cara gampangane wong nek hatinya belum memegang hukum hakikat, ngapunten ingkang kathah, belum dikatakan wa'atuz zakah, mengeluarkan zakat. Apa zakat iku kok dikeluarno sebab ora melok duwe, ngono lho iku. Bahasa syariate wajibe zakat iku sebabe ora elok duwe nek gak ditokno iku dadi penyakit. Iku maksude di dalam hatimu ada satu pengakuan iku kabeh iku wae Gusti Allah, la haula wala quwata illa billah. Lah kok di dalam hati kita ada pengakuan wekku, lho itu kudu dikeluarkan karena itu penyakit. Nah, kalau kita mau melakukan hal ini, pasti akan tansaya suwe, tansaya bagus ati iki ing ngersane Allah. Warka'u ma'ar rakiin. Warka'u padha ruku'a sira kabeh. Tundukno atimu ing ngersane Gusti Allah ma'ar rakiin beserta orang-orang yang senantiasa rukuk. Artinya senantiasa hatinya bersama mereka yang sama tunduk pada Allah. Tiga hal ini manakala dilakukan oleh umat manusia Indonesia khususnya, gak katik suwe corona iku langsung dicabut. Pertama aqimus shalah, kedua wa'atuz zakah, ketiga warka'u ma'ar rakiin. Tundukkanlah hatimu pada Allah bahwasanya semuanya itu miliknya. Loh, iki berjamaah enggak apa-apa. Berarti warka'u nundukno iki maksude atimu iku tundukno patuwa menyang hukum Gusti Allah. Patuwa atimu menyang hukum hakikat nuju makrifat Allah. Sebab nek gak tunduk ya ora iso wusul. Gak tunduk ya ora bisa makrifat Allah. Makanya para mursyid kita, guru-guru masayikh kita memberikan satu petunjuk, bimbingan terhadap kita. Diperintahkan senantiasa berzikir, ngoniku yo ojo disumbram apa ojo sembrono, ojo disembranakno. Harus lekas kita jalankan. Warka'u ma'ar rakiin. Sebetulnya tiga hal ya. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Nek tak simpulno dadi siji dalam dawuh anibutullaha wajtanibut taghut. Arahno hatimu terhadap Allahnya walaupun secara fisik kau mengalami kejadian apapun. Wajtanibut taghut, atimu iku dohno sangka dene makhluk. Artine aja madhep makhluk, madhep urip. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bila mana ada yang ingin tanya, komen baik di YouTube maupun di FB silahkan di belakang ya. Maaf di YouTube iki kok putus-putus, aku ya juga nggak ngerti. Kalau di FB lancar-lancar saja. Nggak ngerti. Apakah terlalu banyak kendaraan yang mengikuti, akhirnya melakukan trek iki membek-membek kabotan,
ataukah memang sinyalnya itu kurang bagus cuacana, ya gak ngerti. Oleh karenanya yang ada di channel YouTube ini tadi putus-putus, mohon maaf ya. Ya nanti kalau kurang jelas langsung nanti habis ini pindah lihat di FB. FB saya adalah ketik saja Stephenson gitu. Oke, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Sedikit mudah-mudahan menjadikan tambahi ngilmu kaweruhmu terhadap Allah dan juga nambahi ngamalmu ing ngersane Gusti Allah. Kesimpulan dari materi kita yang sudah tahu bahwa semua itu dari Allah. Oleh karena kita kejoan hukum syariat tok, hakikat tidak ada, maka ketika praktek pasti hati kita masih mengatakan dan meyakinkan bahwasanya itu dari makhluk. Dan inilah secara pandang sudut kacamata hakikat kita dikatakan ayat talbisul haqqo bil batil, mencampur aduk perkara hak dengan yang batil. Oke, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.